Hari ini kita sama-sama mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan bersama saya Kevin Gana Saputra yang terambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 dengan tema ketaatan yang utuh, yang dimana dalam kisah ini menjelaskan bahwa berita yang diberitakan oleh Rasul Yohanes kepada 7 jemaat di Pulau Patmos, dan hari ini kita akan menjelaskannya dari jemaat Smyrna. Tetapi sebelum kita sampai ke situ, kita bisa tarik ke belakang. Kita bisa lihat tokoh-tokoh satu tokoh yang benar-benar memiliki ketaatan yang utuh, dan kita bisa lihat di dalam kisah yang Ayub, seorang yang bernama Ayub. Di mana kisah Ayub ini, di mana dia memiliki kesetiaan yang utuh, bagaimana dia mengalami penganiayaan, bagaimana dia mengalami tekanan, bagaimana dia digoda oleh iblis, bagaimana dia merasa difitnah, bagaimana dia merasa dianiaya juga. Dia dimulai dari istrinya yang meninggalkan dia, bahkan juga kawanan dombanya yang mati, bahkan dia mengalami penyakit juga. Dia mengalami rasa yang kecewa sama Tuhan. Kalau kita rasakan, kalau secara pribadi hidupnya pasti masih ada rasa kecewa, tetapi Ayub tidak meninggalkan Tuhan, tetapi Ayub tetap bertahan bersama Tuhan. Tapi Ayub memiliki ketaatan yang utuh, memiliki kesungguhan hati dalam hidupnya. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan dia, dan terus mengandalkan hidupnya lebih dan lebih lagi. Hal ini juga penting. Hal ini juga yang dialami oleh jemaat Smyrna, di mana dia juga mengalami penganiayaan. Dia juga mengalami penderitaan, bagaimana dapat godaan dari iblis, dapat tekanan dari iblis, dapat cobaan yang begitu besar yang datangnya dari iblis itu sendiri. Nah, dan juga fitnah itu menjerumus hidupnya. Tetapi jika jemaat Smyrna menang, dia akan menjadi kuat. Dia akan mengalami kemenangan. Dia tidak akan mengalami kematian kedua. Dia akan terbebas dari godaan iblis. Dia akan terbebas dari tekanan-tekanan yang ada, yang dialaminya. Dan kalau kita lihat cobaan pada masa sekarang juga begitu besar. Serangan godaan iblis bisa lewat mana saja, bisa lewat tekanan-tekanan yang ada, godaan-godaan yang seperti keadaan sekarang yang sangat sulit, keadaan yang begitu berat bagi hidup kita. Tapi kita harus tetap kuat, kita harus memiliki ketaatan, setia sampai akhir, setia kuat sampai akhir hidup kita. Karena kita akan memperoleh yang pasti, kita akan memperoleh kenyataan, kita akan memperoleh bahwa kita terbebas dari kematian kedua, kita akan diangkat Tuhan, kita tidak akan mengalami penderitaan, penghakiman yang datangnya dari Tuhan. Kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan dalam setiap kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan Ayub, dia dimampukan karena punya Tuhan, dia dimampukan untuk bebas, tidak tergoda akan iblis, sehingga dia punya kekuatan untuk menghadapi tekanan yang ada, sehingga dia tetap bertahan, dia tetap setia sama Tuhan sampai akhir. Lalu apa alasan, apa yang membuat, apa cara kita untuk memperoleh kemenangan, sehingga kita mendapatkan terbebas dari kematian yang kedua? Yaitu caranya yang pertama adalah kita harus memiliki kesetiaan sampai akhir. Kita harus memiliki kesetiaan yang akhir, kita harus memiliki ketulusan, kita harus memiliki kesetiaan yang sampai akhir, sehingga kita tetap bertahan dalam godaan apapun, tekanan apapun, cobaan apapun. Dan yang kedua, bagaimana kita tidak mudah tergoda. Kita tidak mudah tergoda akan godaan yang muncul. Begitupun yang dialami Ayub maupun Smyrna, godaan yang muncul membuat kita akan jatuh, membuat kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin juga kita akan meninggalkan Tuhan, tapi melalui kesetiaan, melalui bagaimana bebas, tidak tergoda dengan godaan iblis, sehingga kita tetap dikuatkan, sehingga kita mampu, sehingga kita tetap bertahan dalam jalannya Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa
mendapatkan itu, memperoleh yang nyata itu adalah dengan cara kita terus berjalan pada jalannya Tuhan, kita terus berjalan pada kehendaknya Tuhan, kita terus berjalan dalam masanya Tuhan, kita tetap berjalan dalam jalan yang Tuhan tetapkan. Jika kita lihat kisah Ayub kembali, Tuhan sudah menetapkan ketika dia berjalan pada kehendaknya Tuhan, ketika dia tidak tergoda, ketika dia tidak ketika dia setia sama Tuhan sampai akhir, membuat dia semakin dia tahu itu kehendak Tuhan yang seperti apa. Ketika dia jalan, dia menaati Tuhan sampai akhir, Tuhan mengembalikan semua yang hilang itu 2 kali lipat. Begitupun dengan kisah Smyrna, di mana ketika dia ditekan, ketika dia dijatuhkan, ketika dia diserang dengan fitnah-fitnah yang ada, ketika dia menang atas itu, dia terbebas dari kematian yang kedua, sehingga dia memperoleh keselamatan. Dia menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang pulih. Dan di masa-masa ini kita perlu berpegang dalam 3 hal itu. Yang pertama adalah kesetiaan sampai akhir. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak mudah tergoda oleh godaan iblis. Dan yang ketiga, bagaimana kita hidup tetap dalam jalannya Tuhan. Kita hidup dalam prosesnya Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dan sekian firman Tuhan hari ini. Sebentar kita berdoa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap rema yang ada bagi setiap kami. Bagi kami yang mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan hari ini. Pakai setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami mengerti bahwa kesetiaan yang utuh itu penting. Sehingga kami mengerti akan bahwa anugerah Tuhan itu penting. Dan karya Tuhan begitu dahsyat bagi hidup kami. Tuhan, pakai setiap kami, jamah hidup setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami bisa mengalami kesetiaan yang utuh, progres, perkembangan, pertumbuhan, sehingga kami tetap kuat dalam godaan-godaan yang ada. Sebenarnya kami mau berdoa Tuhan, dan terima kasih atas firman-Mu hari ini yang menguatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan hari ini. Kita berjumpa kembali bersama saya, Kavin Ganda Saputra. Semoga kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan, dan kita semakin mampu dan mengerti akan karya Tuhan yang luar biasa. Sekian dan terima kasih. God bless you.